Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proteksi. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk proteksi. Dan nanti selanjutnya materi berikutnya tentang proteksi bagian kedua, yaitu tentang alasan pengenaan tarif. Kita ke proteksi bagian pertama, bentuk-bentuk proteksi. Jadi proteksi itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Jadi kebijakan ini dalam konteks perdagangan bebas ini tentunya sudah tidak sejalan lagi. Jadi kebijakan tentang proteksi ini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang, yaitu untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan produk impor. Jadi ke depan dengan pemberlakuan perdagangan bebas yang sebenarnya sudah mulai secara bertahap diberlakukan, maka tapi pasti proteksi ini juga akan dihilangkan. Jadi pemerintah tidak akan lagi mengambil kebijakan proteksi ini. Tapi ini perlu kita pahami. Sekarang kita akan lihat apa itu proteksi dan bentuk-bentuknya. Ada 4 bentuk proteksi, yaitu tarif, pelarangan impor, kuota, dan subsidi ekspor. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari proteksi tadi sudah disinggung di muka, bahwa proteksi itu bentuk dari kebijakan pemerintah dalam perdagangan luar negeri, yaitu berupa perlindungan. Proteksi itu berupa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari produk impor. Kenapa demikian? Kenapa pemerintah harus memproteksi atau melindungi industri dalam negerinya? Karena industri dalam negeri pada umumnya ini belum efisien, sehingga karena belum efisien maka biaya produksinya tinggi. Kalau biaya produksinya tinggi maka harga produknya juga akan mahal. Kalau harga produknya mahal maka itu akan tidak dapat bersaing dengan produk impor yang kualitas produknya lebih baik dan mungkin harganya bisa lebih murah. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa proteksi, maka nanti bisa dipastikan produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk impor. Maka di sini pada awalnya untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah harus mengambil kebijakan ini. Ada 4 bentuk kebijakan proteksi atau bentuk-bentuk proteksi. Yang pertama adalah tarif atau bea masuk, kemudian pelarangan impor, kuota, dan subsidi ekspor. Kita akan membahasnya satu persatu. Nanti saya akan menunjukkan apa pengertian dari masing-masing bentuk proteksi ini dan bagaimana prosesnya, sehingga proses dan konsekuensinya terhadap konsumsi dan produksi di dalam negeri nanti dengan melalui analisis secara grafik. Kita ke bentuk yang pertama, yaitu tarif atau bea masuk. Ini merupakan bentuk proteksi yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah di negara-negara sedang berkembang. Ini bentuk proteksi yang paling populer. Ini pertama adalah pengenaan tarif atau bea masuk. Apa yang dimaksud dengan tarif? Jadi tarif itu adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Dengan kata lain terhadap barang-barang yang diimpor, yang masuk
ke dalam suatu negara, barang apapun atau mungkin barang tertentu ya, barang tertentu yang masuk, yang diimpor ini dikenakan pajak, atau dengan kata lain tahun ini adalah pajak terhadap barang impor. Nah sekarang kita lihat dampaknya secara grafik ya, analisis grafik dari pengenaan tarif ini. Maka nanti bagaimana bentuknya dan nanti apa akibatnya terhadap terhadap harga produksi dan konsumsi di dalam negeri. Ya sekarang kita lihat nih grafiknya seperti ini ya. Kita akan melihat menjelaskan analisis grafik terhadap tarif dan juga nanti bentuk produksi yang lain ini dengan menggunakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini biasa, ini kurva permintaan, kurva penawaran, sumbu vertikalnya adalah harga barang X, misalkan produknya produk X, kemudian sumbu horizontalnya adalah jumlah barang, ya, jumlah barang yang diproduksi atau yang dikonsumsi nanti. Nah sekarang kita lihat bagaimana pemberlakuan tarif ini dan apa akibatnya ya terhadap harga produksi dan konsumsi di dalam negeri. Ya kita lihat ini kita lihat ada kurva permintaan dan kurva penawaran di dalam negeri. Kurva permintaannya adalah garis ini, garis D ini kurva permintaan. Garis yang menurun ke kanan ini atau huruf D ini kurva permintaan. Ini tentunya sudah tidak asing ya buat mahasiswa di semester pagi, sudah di semester 6 ini sudah tidak asing. Kemudian kurva penawarannya kurva yang naik ke kanan, kurva S ini. Kurvanya kalau kurva permintaan itu kurva yang negatif menurun ke kanan, kurva penawaran naik ke kanan yang S, kurva positif. Ini ya garis hilang, ini kurva permintaan dan penawaran di dalam negeri. Ini kita lihat dulu kondisi mula-mula. Kemudian sekarang dengan adanya perdagangan luar negeri, ya, ini penawaran barang impor itu menjadi sebuah kurva horizontal yang bawah ini, P1 S aksen 1 ini ya. P1 yang kurva horizontal yang bawah. P1 S aksen 1 ini kurva penawaran barang impor yang berupa garis horizontal. Jadi kurva yang dalam perdagangan bebas ini kurva penawaran konsumen yang garis yang tadi yang ke kanan atas tadi ini bagian kurva penawaran di atas kurva penawaran luar negeri ini tidak penting bagi konsumen. Jadi konsumen yang memperhatikan kurva penawaran yang berupa garis horizontal P1 S aksen ini 1. Jadi bagian kurva penawaran yang atas ini sudah tidak relevan lagi dengan dalam perdagangan bebas ya. Ya, kemudian selanjutnya dalam keadaan perdagangan bebas ini sebelum adanya tarif ya, sebelum diberlakukan tarif, ini kita lihat produksi dalam negeri itu adalah sejumlah OQ1 ini ya, OQ1. Ini pada kurva penawaran yang ini. Pada titik A ini titik A ini maksudnya di sini agak turun ke bawah dikit. Ini letaknya kenaikan terlalu atas, tapi ini agak turun. Yang titik ini titik A. Jadi kurva penawaran kurva produksi dalam jumlah produksi dalam negeri adalah OQ1. Kemudian konsumsi total ini pada titik H ini. Pada kurva D titik H yaitu O atau 0 ya ini, O atau 0 atau OQ4. Ya. Ini konsumsinya. Di sini konsumsi lebih besar dari produksi. Ya, konsumsi melebihi produksi, maka untuk mencukupi kekurangan konsumsi ya, maka pemerintah harus melakukan impor. Lah impor sebesar Q1, Q4. Ini.
Ya, ini dalam keadaan perdagangan bebas sebelum ada tarif. Ya, kemudian tingkat harga luar negeri, harga produk impor tadi setinggi OP1 ini, yang bawah, garis horizontal yang bawah. Ini dalam keadaan perdagangan bebas. Jadi impornya setinggi Q1, Q4. Jadi jumlah konsumsi melebihi jumlah produksi. Harga setinggi P1, ya, OP1 ini. Ya, ini keadaan sebelum ada tarif. Nah sekarang pemerintah akan mengenakan tarif, ya. Nah, bagaimana akibatnya kita lihat masih di gambar ini, ya, masih di gambar ini. Kita perhatikan gambar penjelasan selanjutnya. Adanya pengenaan tarif sebesar P1, P2, yaitu tadi dikenakan dengan dalam jumlah rupiah tertentu, ini pajak ya, P1 setinggi P1, P2 ini. Maka nanti dengan tarif harga menjadi lebih mahal ya, harga produk impor. P1, P2, maka harga barang impor menjadi setinggi OP2. Nah, ini lebih mahal ini. Ini P2, ini P1 yang garis yang bawah, kemudian P2 yang atas. Harga menjadi lebih mahal, OP2. Kemudian kurva penawaran luar negeri dengan adanya tarif bergeser ke atas menjadi P2 S aksen 2 di sini. Bergeser ke atas. Ya, ini kurva penawarannya. Kemudian kurva penawaran dalam negeri garis GBS ini perhatikan saja yang garis horizontal P2 S aksen 2. Ini yang bagian atas ini tidak relevan lagi, yang kurva penawaran dalam negeri, yang diperhatikan kurva penawaran luar negeri. Ya, kemudian produksi dalam negeri menjadi bertambah menjadi OQ2 pada titik B ini. Tadi sebelum tarif produknya pada titik A, ini pada titik B. Kemudian konsumsi dalam negeri pada titik C di sini, titik C ini bergeser ke sini menjadi sejumlah konsumsinya OQ3 ini, OQ3 konsumsi berkurang, maka impor sejumlah Q2, Q3. Nah, impor lebih sedikit ya, Q2, Q3 harga lebih mahal menjadi OP2. Ya. Nah, ini maka kesimpulannya dengan adanya tarif menyebabkan keuntungan produsen dalam negeri, yaitu keuntungan produsen, dan kerugian konsumen dalam negeri. Apa kerugian konsumen dalam negeri? Yaitu dia membayar barang dengan harga yang lebih mahal. Ya, ini. Jadi adanya tarif ini produsen dalam negeri mendapat keuntungan. Jadi jumlah produksinya bertambah, jumlah impor berkurang. Maka diharapkan dengan tarif nanti konsumen itu akan membeli produk dalam negeri dengan harga yang lebih mahal. Ini. Karena kenapa? Karena produk impor lebih mahal, maka konsumen akan beralih ke produk dalam negeri. Ini cara kerja tarif ya. Ya, jadi ini menguntungkan produsen, merugikan konsumen. Kenapa? Karena harga barang-barang impor menjadi lebih mahal. Ya. Ya, karena memang itu yang diharapkan oleh pemerintah supaya konsumen itu beralih ke produk dalam negeri. Ya, ini tentang tarif. Ya. Nah, sekarang kita ke bentuk proteksi yang kedua, yaitu pelarangan impor. Jadi impor ini dilarang sama sekali ya. Yaitu pelarangan impor adalah suatu bentuk proteksi yang bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak, yaitu produk impor sama sekali tidak diperkenankan masuk ke pasar dalam negeri.
Ya, namanya juga dilarang ya. Jadi impornya nol ya. Ini tentunya ini juga jarang dilakukan. Ini bentuk proteksi yang ekstrim ya, yang ekstrim. Jadi impor tidak boleh masuk. Ini dalam perdagangan luar negeri tentunya dalam dunia aja sudah sulit dilakukan, tapi ini kan dalam analisis teori ini misalkan impor itu dilarang masuk, berarti impornya nol ya. Pasar dalam negeri 100% diperuntukkan untuk produk dalam negeri. Ini 100%. Pada hakikatnya pelarangan impor itu sama saja dengan menutup kembali perekonomian kita, perekonomian dalam negeri atau sektor tertentu dari perekonomian. Jadi mungkin untuk produk-produk tertentu juga bisa. Nah sekarang bagaimana cara kerja dari pelarangan impor ini secara grafik. Nah, ini kita lihat grafiknya. Ini kita lihat, kita perhatikan tentang pelarangan impor ya. Ya, perhatikan ini masih menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Jadi perhatikan sebelum impor dilarang, ini ada dua keadaan, sebelum impor dilarang dan setelah pelarangan impor diberlakukan. Ya, pertama sebelum impor itu dilarang, produksi dalam negeri itu adalah setinggi atau sebanyak OQ1 produksi dalam negeri. Kemudian konsumsinya OQ3, ini konsumsi lebih besar dari produksi, maka impornya sejumlah Q1, Q3 ini. Kemudian tingkat harga yang berlaku dan harga dalam negeri itu sama dengan tingkat harga luar negeri setinggi OP1 ini ya. Ini keadaan sebelum impor dilarang atau dalam perdagangan bebas. Impornya setinggi Q1, Q3, produksi OQ1, konsumsi OQ3. Ya. Kemudian setelah impor dilarang, jadi kurva penawaran luar negeri itu adalah P1, ini garis horizontal yang bawah ini, P1 S aksen 1 ini ya, S aksen 1 ini kurva penawaran luar negeri tidak berlaku, tetapi kurva S yang berlaku, kurva S karena impor dilarang, maka kurva S yang menaik ke kanan ini kurva penawaran yang berlaku adalah ini, karena ini berarti adanya pelarangan, ini kita kembali ke kurva S-nya itu yang menaik ke kanan ini. Dengan kurva S yang ke kanan ini, maka keseimbangan tercapai pada titik E ini, equilibrium pada titik E. Ya, kemudian perhatikan pada titik E ini produksi setinggi OQ2, kemudian impornya 0, konsumsi OQ2, konsumsi sama dengan produksi OQ2, tingkat harga menjadi lebih mahal setinggi OP2. Nah, ini pelarangan impor ya. Kemudian lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu kuota ya. Kuota ini penjelasannya terlebih dahulu sebelum kita ke analisis grafik. Ada kalanya pemerintah tidak melarang sama sekali impor atas produk tertentu, tetapi juga tidak berkehendak untuk mengenakan tarif, nah, karena tarif itu bisa menaikkan harga barang di dalam negeri. Pemerintah bisa memilih untuk mengenakan kuota, yaitu jumlah maksimum yang boleh diimpor. Kebijakan ini pun memberikan proteksi kepada industri di dalam negeri. Nah, sekarang kita lihat analisis grafiknya. Nah, ini analisis grafik dari kuota. Perhatikan ya, produksi dalam negeri ya, produksi itu
ini kurva permintaan dan penawaran ya, S dan D ini dalam negeri ya, dalam negeri. Kemudian produksi dalam negeri ini kita lihat pada titik A ini ya, dalam perdagangan sebelum ada kuota, titik A setinggi OQ1, kemudian konsumsi OQ4, maka impornya adalah Q1, Q4 ya, ini Q1, Q4 ini impor. Kemudian harga setinggi P1. Nah, ini dalam sebelum ada kuota. Kemudian setelah adanya kuota ditentukan sebesar Q1, Q2, Q3 ini. Jadi kuota ini adalah jumlah maksimum yang boleh diimpor ini sebesar Q2, Q3 ini. Nah, ini maka dengan adanya kuota tingkat harga naik menjadi OP2 ini. Jadi OP2 tingkat harga naik, kemudian produksi pada titik B ini OQ2, kemudian konsumsi pada titik E, pada titik C ya OQ3. Ini konsumsi, harga OP2 lebih mahal, lebih tinggi. Kemudian adanya dengan kuota, maka ini terdapat keuntungan yang dinikmati perusahaan pemegang lisensi impor sebesar segi 4 ini B, C, E, F ini. Kotak B, C, F ini adalah keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan pemegang lisensi impor. Ini ya, ini jadi hampir mirip dengan tarif. Kalau tarif itu dalam jumlah dikenakan sejumlah rupiah tertentu, kalau kuota ini adalah dalam jumlah unit barang tertentu. Ini bedanya. Ya. Kemudian satu lagi yaitu bentuk proteksi yang keempat yaitu subsidi. Ya, subsidi ini dimaksudkan agar produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Adanya subsidi akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Ini. Jadi subsidi ini merupakan bentuk proteksi yang paling baik karena harga tidak terjadi kenaikan harga atas produk-produk di dalam negeri. Ya, tetapi ini akan membebani anggaran pemerintah subsidi. Ya, kita lihat analisis secara grafik tentang subsidi. Ya, perhatikan ya, dalam keadaan perdagangan bebas sebelum adanya subsidi, produksi dalam negeri adalah OQ1, konsumsi OQ3. Nah, ini kemudian impor berarti tentunya adalah selisih kekurangannya itu sebesar Q1, Q3. Harga setinggi OP1. Ini dalam keadaan perdagangan bebas. Kemudian adanya subsidi sebesar BC, ini titik BC ini menggeser kurva penawaran, kurva S ke kanan ya, ke S bintang ini. Kurva penawaran bergeser ke kanan, maka produksi dalam negeri menjadi bertambah menjadi OQ2 dan impornya impornya juga berkurang. Kalau tadi Q1, Q3 menjadi sekarang Q2, Q3. Ini harganya tetap setinggi P1. Ini adanya subsidi. Maka selanjutnya adanya subsidi ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan, kemudian yang jelas harga barang menjadi tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kenaikan. Ini ya, kesimpulan ini subsidi itu merupakan bentuk proteksi yang paling baik. Ya, tingkat harga tetap, jumlah konsumsi tetap, ini dengan adanya subsidi. Ya, baik, demikian materi tentang proteksi bagian pertama, yaitu tentang bentuk-bentuk proteksi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.